Halo cat lovers, banyak pertanyaan nih. Sebetulnya biaya perawatan kucing itu murah atau mahal sih? Murah atau mahal itu relatif, tidak bisa dinilai. Tergantung untuk apa dibelanjakannya. Dan tergantung juga kesanggupan dari diri masing-masing. Dalam hal perawatan Anabul, sama juga. Cat lover sejati pastinya menganggap Anabul kesayangannya sebagai anak atau keluarga sendiri, bukan? Jadi, pasti akan diberikan yang terbaik demi kesehatan dan kebahagiaannya. Sebetulnya pertanyaannya yang benar itu bukan murah atau mahal, tapi mana yang baik atau tidak untuk si Anabul kesayangan Anda. Ikuti 4 tips berikut ini untuk menemukan jawabannya ya. Yang pertama, kesehatan. Sebelum kita memikirkan biaya yang lain, pastikan dulu Anabul kesayangan Anda mendapatkan jaminan kesehatan. Bukan kartu Indonesia Sehat ya. Jaminan kesehatan yang dimaksud adalah vaksin. Kucing, terutama kucing ras, memiliki antibodi atau mekanisme pertahanan diri lebih rendah dibandingkan kucing domestik atau kucing kampung. Hal ini dikarenakan kucing ras, terutama ras asli atau purebred, sengaja dikembangbiakan secara selektif untuk mendapatkan karakteristik genetik yang diinginkan agar dapat sertifikat keasliannya atau disebut pedigree. Modifikasi genetik ini menyebabkan banyak masalah kesehatan yang timbul. Biaya vaksinasi bervariasi tergantung lokasi dan merek dari vaksin itu sendiri. Vaksin kucing terbagi atas 2 macam, yaitu vaksin inti dan vaksin tambahan. Vaksin inti sifatnya wajib, vaksin tambahan tidak wajib. Untuk mencapai efektivitas maksimal dari vaksin, kucing harus disuntik vaksin inti sebanyak 3 kali dalam setahun, yaitu pada usia 4 minggu, 4 bulan, dan 1 tahun. Dengan biaya per 1 kali vaksin antara 180.000 sampai 220.000. Untuk biaya vaksin tambahan, bisa ditanyakan langsung ke dokter hewan terdekat di area masing-masing ya. Karena setiap area memiliki tingkat penyakit dominan yang berbeda, sehingga vaksinnya harus disesuaikan juga dengan penyakit di area tersebut. Untuk biaya vaksin tambahan ini kisarannya sekitar 80.000 per penyakit. Yang kedua, makanan. Setelah memastikan jaminan kesehatan si Anabul, mereka pasti akan senang dan nafsu makan meningkat. Nah, saatnya cat lovers memilih jenis makanan apa yang cocok untuk si Anabul. Makanan kucing banyak sekali jenisnya, merek, manfaat, dan kegunaannya untuk usia-usia tertentu. Harganya pun bervariasi, dari yang sehat di kantong sampai sakit di hati. Akan tetapi, apapun pilihan cat lovers, pastikan dulu kenapa harus memilih seperti itu. Apakah para cat lovers ingin Anabul terlihat gemuk atau terlihat langsing dan sehat? Semakin sering cat lovers memberikan makanan untuk si Anabul setiap harinya, pasti asupan kalorinya semakin meningkat. Jika asupan kalori ini tidak dikeluarkan, seperti bermain hunting game yang melelahkan, otomatis akan menjadi gemuk. Kucing yang sehat sudah pasti tidak boleh gemuk, tapi harus lengkap nutrisinya untuk menjaga kesehatannya. Kucing sebetulnya hanya memerlukan sedikit makanan saja per harinya. Seperti berikut ini. Jika diberikan makanan basah, cukup 40 gram saja per kilogram berat badannya. Untuk makanan kering, 40 gram per kilogram berat badannya dibagi 3. Biaya untuk makanan basah sebanyak 80 gram, kisaran biayanya sekitar 5.000 sampai 50.000. Untuk makanan kering sebanyak 1 kg, biayanya kisaran 25.000 sampai 200.000. Kok bisa ya? Beda jauh kisaran harganya, padahal berat makanannya sama. Sama seperti manusia juga dong. 2 buah gorengan beratnya sama kurang lebih dengan 1 buah dada ayam rebus. Tapi harganya beda, dan nutrisinya juga beda. Sehat itu memang harus sakit hati. Yang ketiga, pasir kucing. Kalau si Anabul sudah terjamin kesehatannya, perutnya pun sudah kenyang, pasti jadi banyak pup. Saatnya nih, cat lovers memilih pasir kucing yang sehat juga. Pasir kucing di pasaran banyak sekali jenis dan harganya. Rata-rata perbungkus antara 20.000 sampai 70.000. Lalu, apa yang membedakan? Tidak perlu cat lovers cari perbedaannya. Yang perlu cat lovers perhatikan adalah
Terbuat dari bahan apa? Apakah dari bahan kimia atau organik? Pasir kucing yang sehat harus terbuat dari bahan dasar organik yang rendah lemak dan mengandung sedikit sekali bahan kimia, sehingga tidak berbahaya jika terjilat atau termakan secara tidak sengaja. Selain itu, debu pun menjadi salah satu pertimbangan lain. Kumpulan debu yang terhisap ke dalam paru-paru si Anabul atau manusia dapat menyebabkan penyakit serius sampai kematian, termasuk bersih-bersih mati-matian karena perabotan dan lantai rumah berdebu. Aroma juga harus diperhatikan. Aroma atau bau wangian itu untuk manusia loh, bukan untuk kucing. Jadi cat lovers jangan berasumsi si Anabul suka dengan wewangian tersebut. Kucing tidak bisa berbicara kepada kita apa yang mereka sukai dan tidak. Kecenderungan untuk menghindari wewangian adalah sifat alami kucing di alam liar karena sensor hidung mereka sangat sensitif, sehingga dapat menyebabkan berkurangnya frekuensi buang kotoran yang menyebabkan penyakit serius seperti infeksi saluran kemih. Yang keempat, kebersihan. Setelah cat lovers menentukan jenis pasir kucing yang sehat, tentunya perlu ada perawatan tambahan nih, atau disebut grooming, seperti gunting kuku, shampoo mandi, bak pasir, serokan, sisir bulu, tisu kering, tisu basah, tongkat pel, sapu, pengki, dan lain-lain, untuk memastikan si Anabul dan lingkungan tempat tinggalnya dalam kondisi selalu bersih dan sehat. Untuk biaya kebersihan ini tidak membuat sakit di hati. Shampoo kisaran 20-50 ribu dan bisa tahan lebih dari 2 bulan. Karena si Anabul kan hanya perlu mandi 1 kali seminggu atau saat kondisi bulunya sangat kotor. Perlengkapan kebersihan lainnya pun bisa digunakan untuk jangka waktu lama. Nah, jadi cat lover sudah bisa menghitung sendiri ya, kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan si Anabul. Satu hal yang perlu cat lovers selalu ingat, tidak ada harga yang mahal untuk keluarga yang kita cintai dan sayangi. Dalam hal ini, Anabul kesayangan para cat lovers.